Tunggu! Teriak Granny Kelly yang membuat Gia meringis. Ia menutup wajahnya dengan tas selempangnya dan segera berlari cepat, namun Granny Kelly mengejarnya. Hei, tunggu! Ia kembali berteriak, bahkan kini ia sudah menarik tangan Gia sehingga membuat langkah Gia terhenti. Granny Kelly menyentak tangan Gia hingga Gia kini berhadapan dengannya. Kamu! Granny Kelly menatap Gia penuh selidik. Ada perubahan yang signifikan dari tubuh wanita ini sejak 5 tahun yang lalu terakhir kali ia melihatnya. Maaf, Nyonya. Saya buru-buru. Ucap Gia berharap neneknya Xavier itu tidak mengetahui identitas dirinya yang sebagai selingkuhan Xavier. Ah, memikirkan tentang selingkuhan membuat Gia merasa begitu rendah. Kamu Gia, kan? Tanyanya dan Gia menggeleng dengan cepat. Saya Noni, Nyonya. Permisi ya. Gia langsung lari terbirit-birit menghindari nenek Xavier. Ia segera menghentikan taksi dan langsung masuk ke dalamnya. Gia bahkan tidak jadi belanja dan yang ia pikirkan saat ini adalah bersembunyi dari nyonya besar Anson itu. Granny Kelly menghubungi seseorang dan memerintahkannya untuk menemukan wanita yang bernama Gia. Clara yang mendengar itu pun langsung menghampiri neneknya itu. Kenapa mencari Gia, Granny? Tanyanya. Tidak apa-apa, jawab Granny Kelly dingin, berputar kembali dalam benaknya kejadian 5 tahun yang lalu. Di mana dia berjuang keras mendapatkan cucunya kembali dan menyingkirkan Gia dari hidupnya. Tunggu. Ujar Granny saat ia menyadari sesuatu, kamu kenal dengan Gia? Tanyanya dan Clara langsung mengangguk dan menampilkan wajah dinginnya. Gia itu selingkuhan Xavier dan salah satu karyawan di perusahaan Xavier, tukas Clara yang membuat neneknya sangat terkejut. Ia memutar otaknya menemukan jawaban dari teka-teki ini, jika Gia selingkuhan Xavier adalah Gia istri Xavier maka itu artinya... Apa kau punya fotonya? Tanya Granny Kelly dan Clara menggeleng sambil cemberut. Untuk apa aku menyimpan foto wanita murahan itu? Gerutunya. Biodatanya pasti ada di perusahaan, bukan? Tanyanya lagi. Seharusnya sih ada. Jawab Clara. Cepat suruh orang mengumpulkan semua informasi tentangnya. Titahnya tegas. Clara pun langsung melakukan perintah neneknya itu. Namun setelah hampir 1 jam menunggu, informasi yang mereka dapatkan tidak berarti apa-apa. Karena di sana hanya ada biodata simple Gia dan alamatnya, itu saja. Ini semakin mencurigakan, gumam nenek itu, karena sepertinya informasi tentang Gia sengaja disembunyikan dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Xavier. Xavier yang baru saja sampai di apartemen Gia langsung disambut dengan tatapan tajam Gia sambil berkacak pinggang. Apalagi salahku sekarang? Tanya Xavier heran. Tadi aku ketemu nenekmu. Jawab Gia cemberut yang membuat Xavier langsung melotot terkejut. Apa? Pekiknya. Xavier, aku mohon sekali, tolong tinggalkan aku ya. Rasanya aku benar-benar sangat lelah jadi selingkuhanmu, rengek Gia. Gia sayang. Xavier mendekati Gia dan membelai pipinya dengan lembut, kamu bicara apa sih? Kamu bukan selingkuhanku, kamu tahu aku mencintaimu, ya kan? Ucapnya lembut meskipun saat ini jantungnya berdebar hebat setelah mendengar apa yang dikatakan Gia. Apa nenek mengatakan sesuatu? Tanya Xavier kemudian dan Gia menggeleng masih dengan wajah yang memberengut. Apa dia mengenalimu? Tanya Xavier lagi dan ia menunggu jawaban Gia dengan gugup. Gia mengangguk pelan dan seketika Xavier merasa begitu lemas, ia menghembuskan nafas beratnya. Tidak, ini masih 2 minggu lagi dan Xavier tidak bisa membiarkan neneknya menemukan Gia begitu saja. Terus, apa dia tidak mengatakan apapun? Tanya Xavier lagi panik. Tuh kan panik, makanya jangan selingkuh dong. Cetus Gia kesal. Sweetheart, aku. Ucapan Xavier terpotong saat dering ponsel dari sakunya terdengar. Xavier merogoh ponselnya dan tertera nama Clara di layar smartphone-nya itu membuat Xavier mengernyitkan keningnya karena tak biasanya Clara menghubunginya. Istri sah? Tanya Gia ketus seolah cemburu. Aku benar-benar seperti selingkuhan sekarang, ucapnya dan ia bergegas ke kamarnya. Xavier membiarkan Gia pergi sebentar ia menjawab panggilan dari Clara. Ada apa? Ketusnya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu apa kamu masih di rumah wanita murahan itu? Xavier tentu langsung menggeram marah mendengar apa yang dikatakan oleh Clara tentang Gia. Tentu saja, di rumah wanita murahan yang sangat berharga bagiku, jawab Xavier dan ia langsung memutuskan sambungan telepon istrinya itu. Setelah itu, Xavier mengirim pesan pada seseorang dan memintanya menyiapkan sebuah apartemen baru untuk Gia.
Sialan, gara-gara nenek tua itu aku jadi harus main kucing-kucingan, gerutu Xavier. Xavier menyusul Gia ke kamarnya dan ia mendapati Gia yang sedang rebahan di kasur dan sepertinya ia sedang memainkan game di ponselnya. Dia seperti tidak memiliki beban apapun setelah bertemu dengan pembunuh ibunya, gumam Xavier antara sedih dan lega. Sedih karena Gia benar-benar tak ingat apapun, namun lega karena itu jauh lebih baik untuk mental Gia. Sweetheart, siap-siap ya. Kita akan pindah apartemen, kata Xavier dengan entengnya yang tentu saja membuat Gia sangat terkejut. Pindah apartemen? Kenapa? Tanyanya bingung. Ya karena nanti si nenek lampir sama si Clara yang tukang selingkuh itu akan mencarimu ke sini, sementara aku harus keluar kota selama 2 hari. Kamu mau dijambak rambutnya sama mereka? Tanyanya yang membuat Gia meringis. Suami istri sama saja, sama-sama tukang selingkuh, geramnya, namun hal itu membuat Xavier terkekeh. Granny Kelly mulai mencari tahu semua tentang Gia, karyawan Xavier sekaligus selingkuhannya. Namun sampai saat ini, ia tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang wanita bernama Gia itu, membuatnya semakin curiga bahwa informasi tentang Gia sengaja disembunyikan. Sementara Clara saat ini malah sibuk dengan Jamie yang sejak tadi terus mengiriminya pesan dan mengajaknya ketemuan. Dasar bajingan, desisnya, apalagi saat Jamie kembali mengancamnya dengan video mesum mereka saat di hotel. Seharusnya aku tidak pernah percaya dengan pria seperti itu, gerutu Clara, namun ia teringat dengan surat perjanjian yang diberikan oleh Jamie. Clara mencari surat itu di tasnya dan saat ia menemukannya, Clara tidak melihat ada tanda tangannya di sana. Tapi saat itu aku sudah tanda tangan, gumamnya heran. Xavier membawa Gia ke sebuah gedung apartemen yang sangat elit. Gia bahkan tidak menyangka ia akan menempati apartemen sekelas para bilionaires itu. Kamu akan tinggal di sini, dan aku tidak ingin kamu pergi kemanapun selama 2 hari ini. Intinya sampai aku pulang, tukas Xavier sembari menarik koper Gia dan membawanya ke sebuah kamar yang sangat besar dan mewah. Kenapa? Tanya Gia sembari berjalan ke arah jendela. Ia membuka tirainya dan seketika pemandangan kota dari lantai 15 ini memanjakan matanya. Membuat Gia berdecak kagum, ia membuka tirai lebih lebar. Kan sudah aku bilang, nanti kalau aku pergi, kamu akan dicari sama istri saku, nanti kalian kelahi lagi, ujar Xavier sambil terkekeh yang membuat Gia mendengus. Terus kamu akan menyembunyikan aku sampai kapan? Tanya Gia sambil berkaca pinggang M. Dulu hidupku itu damai, tenang, sekarang gara-gara kamu menjadikanku selingkuhanmu hidupku jadi hancur begini, dengusnya yang membuat Xavier tersenyum masam. Seandainya Gia ingat fakta bahwa dia bukan selingkuhan Xavier. Seandainya Gia ingat bahwa hidupnya dulu lebih hancur dari sekarang, bahkan kehancuran masih menunggunya entah sampai kapan. Sweetheart. Xavier memeluk Gia dari belakang, ia menghirup aroma Gia yang selalu sama sejak bertahun-tahun yang lalu. Layaknya morfin yang membuatnya candu dan tak ada rehab yang bisa menyembuhkannya. Aku mencintaimu, sejak dulu sebelum aku menikah dengan Clara. Lirihnya yang membuat Gia langsung menautkan kedua alisnya hingga menyatu. Gia langsung menoleh dan seketika tatapannya berada pandang dengan tatapan Xavier yang begitu lembut. Aku tidak mengerti maksudmu, ujar Gia menatap Xavier bingung. Aku akan menjelaskannya padamu, nanti, ujarnya. Tapi, sekarang kamu sabar dulu, dan pernikahanku dengan Clara itu hanya pernikahan di atas kertas. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Oh, jujur sekali, sindir Gia, monyet jantan saja tertarik dengan monyet betina kalau sudah ditempatkan di satu sangkar, ketusnya yang justru membuat Xavier kembali terkekeh. Seseorang mengutukku dan 7 turunanku jika aku berani menyentuhnya, ujar Xavier yang kembali membuat Gia mendengus. Tentu ia tak percaya dengan cerita absurd seperti itu. Oh, penyihir manakah yang telah berani mengutukmu, Pangeran Xavier? Tanyanya sembari menjalankan jari jemarinya di rahang Xavier yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Gia bahkan dengan nakalnya menggigit bawahnya sendiri dan melempar tatapan menggoda untuk menggoda bos besarnya ini, dan entah mengapa Gia seperti merasakan perasaan deja vu kala ia bersikap nakal demikian. Sementara Xavier begitu menikmati perlakuan Gia, ia seperti kembali ke masa lalu. Di mana saat itu Gianya begitu nakal, sering menggodanya dan mengerjainya, namun ketika Xavier menyentuh bokongnya saja, Gia sudah berteriak dan mengatakan itu perbuatan pelecehan. Seorang penyihir yang sangat cantik. Lirih Xavier dengan suara seraknya, ia menangkap pergelangan tangan Gia, membawa tangannya ke bibirnya dan mengecup satu persatu buku-buku jarinya dengan sensual. Yang mana itu berhasil membuat seluruh tubuh Gia meremang dan darahnya berdesir hangat. Dia bilang,
Xavier berbicara di tengah asyiknya menciumi jari jemari sang istri, "Jangan menyentuh wanita lain selain yang kau cintai, atau aku dan 7 turunanku akan dikutuk." Gia langsung tertawa renyah mendengar apa yang dikatakan Xavier. Namun tawa itu sesungguhnya hanya untuk menutupi dadanya yang berdebar dan pipinya yang merona karena perlakuan romantis Xavier. "Jadi aku akan bersembunyi di sini selama 2 hari?" serunya kemudian sambil melangkah melewati Xavier, berdekatan seperti dengan Xavier sungguh tidak bagus untuk kesehatan jantungnya. "Ya," jawab Xavier sembari mengulum senyum. Ia melihat bagaimana sang pujaan itu tersipu dan ia tahu pasti jantung Gia berdebar, sama seperti jantungnya. "Oh, aku pikir kau akan menghadiahkanku apartemen mewah ini." Biasanya pria akan menuruti apapun keinginan selingkuhannya sebagai jaminan tutup mulut, guraunya kembali sambil tertawa renyah. Xavier mengambil sebuah berkas dari tas kerjanya dan menyerahkannya pada Gia. Gia menatap bingung pada Xavier, namun Xavier hanya memberi isyarat agar Gia membukanya dan betapa terkejutnya Gia saat melihat isi dokumen itu. "Ah, apartemen ini atas namaku?" tanyanya tak percaya. "Memang milikmu," jawab Xavier. "Sempurna sudah aku sebagai selingkuhan. Cuma gara-gara itu?" tanya Melissa pada Diana yang uring-uringan sejak kemarin hanya karena Max ngambek padanya. "Jangan-jangan benar ya, kamu itu naksir sama Max?" tanya Melissa yang membuat kedua bola Diana langsung melotot sempurna. "Gila, tidak mungkinlah aku naksir si culun itu. Aku kan cuma merasa bersalah, gara-gara aku dia sampai kepentok ujung meja, itu saja," sangkalnya yang membuat Melissa mendengus. "Ya gara-gara kepentok meja saja sudah merasa bersalahnya sampai uring-uringan, apalagi kalau sudah kepentok pesona si culun," cibir Melissa sementara Diana hanya mendelik kesal. Pagi ini seperti biasa, mereka sudah siap di meja kerja mereka untuk melakukan tugas kantor yang menumpuk. "Andai saja ada Gia ya," ucap Diana kemudian. Bisa gosip bareng kita," sambung Melissa, namun Diana tak menanggapinya, pandangannya menyoroti Max yang kini sudah datang dan duduk di meja kerjanya. Tatapan keduanya sempat bertemu dan Diana melempar senyum manisnya, namun Max memalingkan wajahnya membuat Diana sangat kesal. Apa sih?" bentak Diana pada Melissa yang membuat Melissa terkejut, karena ia tak pernah melihat Diana sensi seperti ini dalam keadaan apapun. "Astaga, sampai segitunya?" gerutu Melissa yang membuat Diana langsung cengengesan setelah menyadari sikapnya. "Sorry, Mel. Tadi kenapa?" tanyanya. "Tahu ah." Melissa kembali fokus pada layar komputernya dan tak mengindahkan Diana yang masih merayunya. "Kenapa pada ngambek semua?" gumam Diana dan ia pun fokus juga pada pekerjaannya. "Ingat ya, jangan kemana-mana. Ini demi keamananmu sendiri, demi keselamatanmu," tegas Xavier untuk yang kesekian kalinya. Saat ini ia sedang mengancingkan kemejanya dengan buru-buru karena sebentar lagi penerbangannya. Sementara Gia masih dalam balutan piyama berbahan satin itu yang sebenarnya membuat jiwa lelaki Xavier bergejolak, karena Gia terlihat begitu menggoda dalam piyama tipis yang memperlihatkan dadanya itu. "Iya," jawab Gia malas. Entah mengapa ia seperti tidak ingin Xavier pergi, seperti seorang istri yang enggan berpisah dengan suaminya. "Kamu mau aku bawain oleh-oleh apa nanti?" tanya Xavier yang kini sedang memakai jasnya. "Apa saja," jawab Gia ketus membuat Xavier terkekeh. Karena memang seperti itu kebiasaan Gia jika Xavier hendak pergi. "Kamu yakin? Kamu tidak mau memesan bunga mawar yang berwarna merah darah begitu?" goda Xavier sembari memasang kaos kakinya. "Kamu pikir ini dalam cerita dongeng?" Gia kembali berkata dengan ketus. Ia mengambilkan sepatu Xavier, berlutut di depan Xavier dan memakaikan sepatu itu di kaki Xavier. Xavier adalah pria yang paling dibenci oleh Gia saat ini, namun tubuh dan hatinya merespon justru yang sebaliknya. Sementara Xavier hanya mengulum senyum, Gia juga membantu Xavier membenarkan jasnya. "Aku akan segera pulang, jangan lupa rindukan aku," ujar Xavier sebelum mengecup sudut bibir Gia membuat Gia sedikit tersentak. Meskipun sudah tak terhitung berapa kali Xavier mengecup bahkan mencium bibirnya dengan begitu rakus, namun itu selalu berhasil membuat Gia tersentak, gugup bahkan merona. "Xavier sudah pergi," ujar Clara pada neneknya. "Kita ke apartemen wanita itu," seru sang nenek dengan raut wajah yang tajam, karena ia memang sangat bernafsu untuk menangkap Gia dan memastikan apakah dia Gia yang sama dengan istri Xavier dulu. Keduanya segera pergi ke apartemen Gia, dan sesampainya di sana, mereka melihat ada sebuah keluarga yang memasuki apartemen itu. Dengan cepat Clara memanggil orang itu sebelum mereka menutup pintunya.
Ya, ada apa? Tanya seorang wanita yang menggendong anak perempuannya. Maaf, Bu. Bukannya yang tinggal di sini itu Gia ya? Tanya Clara. Iya, betul, jawab wanita itu, dengan saya sendiri. Imbunya yang menguat Clara menganga terkejut. Maksudnya? Tanya Clara sementara Granny Kelly tampak bingung. Maksudnya, saya Gia, Mbak. Dan saya memang tinggal di sini. Ujar wanita itu yang membuat Clara semakin bingung. Tidak, saya mencari wanita yang masih muda. Belum menikah apalagi punya anak, tukas Clara. Kalau begitu Anda salah alamat, Mbak, ujar wanita itu sambil tersenyum sementara Clara melongo seperti orang bodoh. Clara, kamu sudah mencari alamatnya dengan benar atau tidak? Tanya Granny Kelly kesal. Sudah, Granny. Memang ini alamatnya yang ada di kantor, jawab Clara. Cari yang benar, Clara. Aku tidak mau tahu kita harus menemukan Gia sebelum Xavier pulang. Titahnya yang membuat Clara menghela nafas berat. Sudah seharian Gia berada di apartemennya yang sangat besar dan mewah, dan ia sendirian. Gia sangat bosan, ia sudah melakukan semua hal untuk mengobati rasa bosannya itu. Dari melakukan yoga, menonton film horor, romantis, komedi. Saat hari sudah sore, Gia memutuskan untuk video call dengan kedua sahabatnya itu karena ini sudah waktunya pulang dari kantor. Dan beruntungnya Gia karena Diana menjawab panggilannya dan sepertinya saat ini kedua sahabatnya itu sedang dalam perjalanan pulang di dalam mobil. Dari mana saja kau? Seru Diana. Mentang-mentang jadi simpenan Pak Bos ya, menghilang. Sambung Melissa. Jadi simpenan itu enak loh. Gurau Diana dan ia mengambil dokumen yang diberikan Xavier padanya, untuk ia pamerkan pada kedua sahabatnya itu. Aku mau pamer sesuatu nih. Ujar Gia dan ia mengalihkan kamera ponselnya ke kamera belakang. Gia menunjukkan apartemen barunya membuat kedua sahabatnya berdecak kagum. Gia juga memperlihatkan isi dokumen yang menyatakan surat kepemilikan apartemen itu, namun justru Gialah yang terkejut saat menyadari ada yang janggal dengan dokumen itu. Wih, harta yang mana yang sudah Pak Bos wariskan untukmu, Gia? Dan di mana kamu sekarang? Tanya Diana. Apartemen elit, di. Tapi apa? Sambung Melissa antusias. Tapi kenapa ada tanda tanganku ya? Tanya Gia heran karena ia tak ingat pernah menandatangani surat kepemilikan apartemen itu. Ya iyalah, Gia. Kalau kamu tidak tanda tangan bagaimana bisa kamu menjadi pemilik apartemen itu? Gia, kirimkan alamat apartemenmu dong. Kita mau main ke sana.